Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang cara membuat RPS berbasis OB atau Outcome Based Education (RPS) atau Rencana Pembelajaran Semester. Merupakan salah satu dokumen yang penting dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan adanya RPS, dosen maupun mahasiswa dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai arah, tujuan, serta strategi pembelajaran selama satu semester. Sebelum masuk ke langkah-langkah penyusunan RPS, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu OB atau Outcome Based Education. Adalah pendekatan kurikulum yang berorientasi pada capaian hasil belajar mahasiswa. Artinya, yang menjadi fokus bukan hanya apa yang diajarkan dosen, tetapi apa yang benar-benar bisa dilakukan, dikuasai, dan ditunjukkan oleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Dalam konteks pembuatan RPS, kurikulum OB menuntut agar setiap komponen RPS selalu merujuk pada capaian pembelajaran. Jadi, bukan sekedar menuliskan daftar materi, tetapi bagaimana materi dan kegiatan pembelajaran ini dapat membantu mahasiswa mencapai kompetensi yang ditargetkan. Lalu, bagaimana cara membuat RPE berbasis OB? Mari kita bahas langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan identitas mata kuliah. Pada bagian awal RPS, memuat identitas seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, semester, nama dosen pengampu, serta deskripsi singkat mata kuliah. Identitas ini penting agar RPS mudah dikenali dan terdokumentasi dengan baik. Langkah yang kedua yaitu merumuskan CPL, capaian pembelajaran lulusan. CPL ini biasanya sudah ditetapkan di level program studi. Misalnya, lulusan program studi pendidikan agama Islam diharapkan memiliki kemampuan menguasai teori kependidikan maupun merancang pembelajaran dan memiliki akhlakul karimah. CPL inilah yang nantinya harus diturunkan ke setiap mata kuliah. Lalu langkah yang ketiga yaitu menurunkan CPL ke dalam CPMK. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini kita menjabarkan apa yang bisa dicapai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah tertentu. Misalnya, untuk mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Nah, CPMK-nya adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan seterusnya. Nah, langkah yang keempatnya yaitu menyusun sub CPMK atau tujuan pembelajaran tiap pertemuan. Tujuan ini lebih spesifik dan biasanya dituliskan untuk setiap pertemuan. Misalnya, pada pertemuan pertama, mahasiswa dapat memahami ruang lingkup mata kuliah. Pada pertemuan kedua, dapat menjelaskan tokoh tertentu. Dan pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa itu dapat menganalisis fenomena sejarah dengan tujuan yang jelas. Proses belajar menjadi lebih terarah. Langkah yang kelimanya yaitu menentukan materi pembelajaran. Materi yang disusun dengan tujuan pembelajaran, penting diingat bahwa materi harus relevan dengan capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jangan sampai ada materi yang tidak berkontribusi pada pencapaian outcome. Langkah keenam yaitu menentukan metode pembelajarannya. OB menekankan variasi metode agar mahasiswa itu bisa benar-benar menguasai kompetensi. Metodenya bisa berupa ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, problem based learning, project based learning, atau bahkan pembelajaran kolaboratif. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajarannya. Nah, langkah yang ketujuh yaitu menentukan bentuk penilaian. Dalam RPSOB ini, penilaian harus bersifat autentik. Artinya benar-benar mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai outcome. Bentuk penilaiannya bisa berupa tugas individu, presentasi kelompok, portofolio, proyek, kuis, atau hingga ujian akhir. Bobot penilaiannya juga harus jelas, misalnya 20% dari tugas, 30% dari UTS, dan 50% dari UAS.
Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu menentukan alokasi waktunya. RPS ini disusun untuk 1 semester, biasanya 14 kali pertemuan. Maka, setiap tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian harus diatur dalam distribusi pertemuan tertentu. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, RPS berbasis OB akan lebih terstruktur dan berorientasi hasil belajar mahasiswa. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penyusunan RPS OB ini bukan sekedar formalitas, tetapi sebuah panduan nyata dalam mengarahkan pembelajaran. Kunci utama dalam RPS OB ini adalah memastikan setiap komponen, mulai dari CPL, CPMK, tujuan, materi, metode, hingga penilaian, semuanya mengarah pada outcome yang ingin dicapai. Harapannya, dengan menerapkan RPS berbasis OB ini, proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat lebih efektif. Mahasiswa tidak hanya sekedar memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan, sikap, dan kompetensi yang sesuai dengan tuntunan zaman. Demikian presentasi saya mengenai cara membuat RPS OB. Semoga bermanfaat dan dapat diberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kita sebagai calon pendidik harus menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.